Bismillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-Nya yang tercurahkan pada setiap diri kita di setiap waktunya, khususnya di siang hari ini. Dalam kudrat iradat Allah, dilangkahkannya setiap diri kita di siang hari ini untuk berhadir di majelis kita ini atau di pondokan kita ini dalam rangka mengkaji pengetahuan ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa di siang hari ini kita berkumpul di majelis ini untuk menyimak pembelajaran ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah di dalam pelajaran dasarnya. Jadi apa yang akan diterangkan di siang hari ini adalah pelajaran dasar atau pembelajaran dasar tentang ma'rifatullah dan hakikatullah. Adapun pelajaran dasar dari ma'rifatullah dan hakikatullah adalah sebagai penentu dari pengetahuan lanjutannya. Jadi intinya semua bermuara pengetahuan ilmu ma'rifatullah itu atau hakikatullah itu bagaimana menyimak dan dapat memahami, bahkan meyakini serta dapat memakai pengetahuan ilmu yang diajarkan sebagai pelajaran dasarnya.
Bila pelajaran dasarnya belum dapat terpahami dengan sebaik-baiknya dan belum dapat teryakini serta terpakai di dalam aplikasi kehidupan, maka nanti akan berdampak dengan pengetahuan ilmu ma'rifatullah yang selanjutnya dan selanjutnya. Bisa dikatakan bagaimana pembelajaran lanjutan tentang ma'rifatullah dan hakikatullah dapat maksimal terpakai dalam kehidupan sehari-hari bila di pembelajaran dasarnya saja belum dapat terpahami dengan sebaik-baiknya dan bahkan belum dapat dipakai, belum dapat terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah tadi dikatakan bahwa pelajaran dasar itu sifatnya ialah sangat utama sekali. Jadi bagi yang sudah pernah mendapatkan pembelajaran dasar berulang-ulang kali, sangat baik sekali didengarkan lagi, untuk disimak lagi, untuk lebih dipahami lagi, agar dapat teraplikasikan dalam kehidupan. Inilah yang akan kita pelajari nanti, yaitu pengetahuan dasar dari ma'rifatullah dan hakikatullah yang nanti akan saya terangkan secara rinciannya. Mungkin boleh angkat tangan siapa-siapa yang baru-baru, artinya yang belum pernah mengikuti pelajaran dasar di pondokan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya. Khusus untuk yang baru, simak baik-baik. Simak baik-baik, pelan-pelan saja. Simak baik-baik dan pelan-pelan saja dalam menyimaknya agar dapat terpaham. Adapun bagi yang sudah berulang-ulang kali mengikuti pembelajaran dasar, maka jadikanlah apa yang sudah dipelajari berulang-ulang kali, didengar pembelajaran dasarnya, jadikan pengingat ke dirinya masing-masing. Apa yang belum terlaksana maka dilaksanakan. Apa yang belum sempurna dari pembelajaran dasar yang dipelajari maka sempurnakan. Begitu. Sehingga saling terus berkelanjutan dalam menyempurnakan pemakaian ilmu di dalam pembelajaran dasar. Salawat dan salam terantarkan pula kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai perbendaharaan ilmu Allah Ta'ala dan menyampaikan risalah juga ilmu kepada umat-umatnya. Maka tersampaikan pula salawat dan salam kepada para ahlul bait Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat dan kepada sekalian pengikut-pengikut umat Rasulullah sampai hari kemudian. Baiklah, saya tidak menerangkan panjang lebar di depan atau di mukanya,
mengenai kenapa pentingnya kita belajar ma'rifatullah. Wa insyaallah kalian sudah sama-sama tahu pentingnya belajar ma'rifatullah dan hakikatullah. Bagi yang belum mengetahui, maka akan disampaikan secara garis besar saja bahwa pentingnya sekali pengetahuan ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah adalah untuk menyempurnakan dari sekalian amal ibadah yang dilakukan atau dikerjakan atau dilaksanakan sebagai pengabdian hamba kepada Tuhannya. Itu garis besarnya. Tanpa pengetahuan ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah, maka amal ibadah yang dijalani, amal ibadah yang dikerjakan, amal ibadah yang dilakukan belumlah sempurna di dalam penghambaan dirinya kepada Tuhannya. Bahkan tanpa pengetahuan ma'rifat dan hakikat, bisa jadi amal ibadah yang dilakukan dan dijalankan rawan akan kesia-siaan. Contoh, ini salah satu contoh saja. Amal ibadah yang dikerjakan tanpa didasari ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah, satu contoh yang membuat amal ibadah menjadi sia-sia, bahkan bagaikan kayu bakar yang dimakan api lalu menjadi abu. Satu contoh ialah ketika seseorang dia beramaliyah, dia beribadah agar dapat dilihat, agar dapat diperhatikan, agar dapat dipuji oleh orang lain, maka hancurlah amal ibadahnya. Itu salah satu contoh. Belum contoh-contoh yang lain. Di dalam Islam disebut dengan riya atau pamer bahasa Indonesianya. Riya. Tidak akan bisa riya itu lenyap dari dirinya sebelum dia mengetahui akan keilmuan ma'rifatullah dan hakikatullah. Tanpa pengetahuan ilmu hakikatullah dan ma'rifatullah, maka segala amal ibadahnya, apapun amal ibadahnya dalam kesehariannya, bercampur dengan riya. Belum lagi dengan sum'ahnya, belum lagi dengan ujubnya, sombong, takabur, dan lain sebagainya. Karena itulah tadi dikatakan keutamaan pengetahuan ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah. Keutamaannya ialah agar amal ibadah yang dijalani, yang dilakukan sebagai pengabdian hamba kepada Tuhannya menjadi sempurna dan diterima tentunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit kesimpulan daripada pentingnya pengetahuan ilmu ma'rifatullah dan hakikatullah. Baik, lalu kita lanjut kepada pembelajaran dasarnya. Kita akan masuk kepada pelajaran dasar
ma'rifatullah dan hakikatullah yang diajarkan di majelis kita ini. Bisa dikurangi sedikitkah echo-nya, mungkin terlalu ini apa echo-nya kah atau apanya kan? Bass apanya kah? Terlalu menggema nanti nggak tapi kedengar. Kebanyakan anaknya napas tuh. Iya. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Adapun hakikatullah artinya kebenaran Allah. Jadi pengetahuan ma'rifatullah dan pengetahuan hakikatullah adalah pengetahuan ilmu untuk mengetahui siapa Allah sebagai Tuhan bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh manusia, bahkan Tuhan bagi tiap-tiap segala sesuatu. Itu namanya ma'rifatullah, mengenali Allah sebagai Tuhannya orang Islam khususnya. Umumnya ilahun wahid sebagai Tuhan satu-satunya. Bagi Tuhan siapa saja dan juga bagi Tuhan seru sekalian alam. Dan juga pengetahuan ilmu untuk mengetahui tanda kebenaran adanya Allah. Nah, itu namanya hakikatullah. Ilmu hakikatullah ialah pengetahuan ilmu untuk mengetahui kebenaran Allah. Bahkan dikatakan awaludin ma'rifatullah. Bahkan dikatakan di dalam suatu dalil awaludin ma'rifatullah. Awal seseorang itu beragama, maka ia harus mengenal Allah sebagai Tuhan yang dia ikuti di dalam agamanya, Islam katakanlah. Bagaimana dia dikatakan memeluk agama Islam sementara dia sendiri tidak kenal akan Tuhannya? Begitu maksudnya. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama ialah mengenal Allah. Berarti jika dikatakan awal agama ialah mengenal Allah, maka berarti jika tidak atau belum mengenal Allah, maka berarti dia belum dikatakan sebagai orang yang beragama. Coba cermati, awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu ya mengenal Allah. Berarti bila tidak mengenal Allah, belum beragama. Apa bedanya dengan orang-orang ateis, ya kan? Kan ada tuh aliran apa ateis. Orang ateis itu orang yang kada kenal Tuhan. Ya kalau lah? Orang yang kada mau tahu dengan Tuhan. Bahkan mereka mengatakan Tuhan itu kada ada, itu ateis. Makanya mereka ateis itu tidak beragama, ya kan? Karena bagi mereka Tuhan itu tidak ada. Nah, begitulah maksud daripada awalul ma'rifatullah. Jika seseorang dia itu beragama
bahkan mengaku sebagai Islam, yang notabene Tuhan orang Islam bernama Allah, tapi dia tidak kenal dengan Allah, dia tidak kenal dengan Tuhan. Maka hanya lahiriahnya saja terlihat dirinya sebagai orang yang beragama, tetapi dari sisi hakikatnya dia belum menemukan hakikat agama. Nanti akan merembet lagi tuh. Bila tidak kenal kepada Allah, sudah bukan lagi dikatakan tidak beragama, bahkan sholatnya pun tidak diterima. Sholatnya sia-sia, ibadahnya sia-sia, amaliyahnya sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena ketika dia bersembahyang, ketika dia sholat, atau ketika dia berpuasa, atau ketika dia beramal ibadah apapun, tujuannya menghadap Allah, ya kan? Tujuannya menuju kepada Allah. Contohnya sholat, dia sholat menuju Allah, tapi dia tidak tahu mana Allah yang dia tuju. Itulah yang dikatakan sholatnya menjadi sia-sia. Maka di dalam iftitahnya Khusuk Banar dia mengatakan, ini wajahtu wajihiyah, ya kan? Sesungguhnya aku hadapkan wajahku ya Allah ke hadapan wajah Engkau. Tapi tidak kenal Allahnya, kemana menghadap? Kan begitu maksudnya. Ini wajahtu wajihiyah, aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah Engkau. Kita berikrar berarti pada saat itu, ya kan? Saat itu kita berikrar. Bahkan bisa dikatakan saat itu kita menyatakan kesungguhan diri kita sedang menghadap ke hadapan wajah Allah. Tapi kenyataannya dinyaringin lagi Pak, anunya volumenya. Tapi kenyataannya dia tidak mengenal Allah. Maka berarti apa yang dia katakan pada kata-kata ini wajahtu wajahiyah tadi adalah dusta, adalah pembohongan. Bukan orang lain yang dia dustai, tapi Allah yang dia dustai. Begitu kan? Ini kejam benarnya. Ya orang dirinya seorang yang mengatakan kayak itu, kayak apa? Seakan-akan kejam bahasa itu. Ya Allah, kan seolah-olah begitu tuh kalimatnya. Ya Allah, ini sesungguhnya. Nah, di situ ada kata-kata sesungguhnya. Ini sesungguhnya aku. Ini wajahku. Bukan sekadar wajahku, tapi ini. Ini itu berarti penegasan. Kata-kata penegasan berarti dia bersungguh-sungguh menghadap wajah Allah, tapi kenyataannya dia tidak kenal Allah. Berarti dia mendustai Allah. Ini wajahku wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ardh.
Sesungguhnya coba berat benar kita katakan kepada Allah saat itu. Di zuhurnya, di asarnya, di maghribnya, di isyaknya, di subuhnya, belum di sholat-sholat sunnah rawatibnya, belum lagi di sunnah duhanya, belum lagi di tahajudnya sampai tahajud. Berulang kali mengatakan kepada Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, sesungguhnya aku ya Allah. Itu kalau istilahnya tetamu lawan preman bisa ditempelin ya kita. Kepada itu kita di hadapan preman misalkan, atau di hadapan pembesar nang otoriter, kepada sesungguhnya ditempelengnya depan kita. Syukurnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, syukur benar kita ini berisi Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kadang main tempeleng sana tempeleng sini. Padahal berulang kali kita mendustai Allah Ta'ala. Kada kegampangan. Mendustai kawan aja gini. Itu sudah lancang benar. Mendustai keluarga gini. Apalagi mendustai kuitan, makinnya kurang ajar. Ini mendustai Allah Ta'ala, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, aku hadapkan wajahku ini ke hadapan wajah Engkau. Ujar Tuhan, dusta ikam, ya kan? Karena ikam kadang mengenal lawan aku. Kemana ikam menghadap? Lalu kita ngeles pulang. Itu kan pian ya Allah, nang bertulisan di dinding itu neganal pulang. Ada alifnya, ada lamnya lagi, ada ha. Berait pulang tulisan itu, baharakat. Maka hurufnya ganal benar. Belum lagi berhias berwarna emas di imaman. Itu kan pian ya Allah. Apa jatuhan? Dusta ikam. Berarti engkau sudah bertuhankan tulisan, ya kan? Berarti engkau sudah sudah bertuhankan nama. Sementara engkau tidak mengenal siapa yang punya nama itu. Mustahil ada nama tapi tidak ada yang punya nama, ya kan? Mustahil ada nama tapi tidak ada yang menyandang nama itu. Bila namanya ada, yakni Allah, maka berarti ada yang punya nama Allah itu. Berarti ada yang menyandang nama Allah itu. Itulah namanya pelajaran ma'rifatullah. Pelajaran pengetahuan ilmu tentang mengenal yang punya nama Allah. Sehingga ketika dia sholat, benar hadapnya kepada yang punya nama Allah. Benar amal ibadahnya dia hantarkan kepada yang punya nama Allah, yakni Ilahun Wahid, Tuhan satu-satunya, pemilik tiap-tiap segala sesuatu, Raja yang merajai seluruh sekalian alam.
Lalu kemudian jika awaludin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah, berarti harus dan wajib mengenal Allah sebagai orang yang beragama. Lantas bagaimana caranya mengenal Allah? Sedangkan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Sedangkan Allah itu tidak dapat disamakan, tidak dapat diserupakan, tidak dapat dimisal-misalkan dengan sesuatu apapun. Artinya Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tidak dapat dilihat dengan mata panca indera lahiriah. Bagaimana bisa mengenal Allah sedangkan Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala? Ini dalil oleh sebagian orang mengatakan demikian. Mustahil kita bisa mengenal Allah, katanya. Allah kan tidak bisa dilihat. Kayak apa kita mengenal Allah? Allah kan laisa kamislihi syai'un, tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah? Berarti itu ajaran sesat, itu ma'rifatullah itu. Mengenal Allah, ma'rifatullah itu ajaran sesat. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Mana bisa kita mengenal Allah? Itu banyak dalil-dalil yang demikian yang dipakai orang kayak gitu. Bahkan di Quran dikatakan, kata Allah di dalam firman-Nya, apabila di dunia engkau buta. Buta itu artinya tidak melihat, ya kan? Tidak mengetahui. Apabila di dunia engkau buta, maka lebih-lebih lagi di akhirat. Begitu. Berarti bila Allah itu laisa kamislihi syai'un, bahkan tidak dapat dilihat dengan panca indera, dengan mata kepala, apakah mungkin Allah itu dapat dikenali? Bukan lagi mungkin, tapi iya. Kalau mungkin itu masih iya kada, iya kalau lah ragu-ragu. Bukan lagi mungkin, tapi iya bisa mengenal Allah. Kada usah Allah Ta'ala lah, kada usah Allah Ta'ala nah. Makhluknya aja nena yang kada kawan dilihat oleh mata kepala, yaitu dalam bentuk angin. Angin, tahu angin kalau lah? Angin itu kada kawan dilihat oleh mata kepala, tidak dapat dilihat oleh mata panca indera. Tapi siapapun pasti bisa mengenali angin. Dia bisa mengenali angin, walaupun dia dapat mengenali angin juga. Bagaimana caranya? Lalu ujar orang dikatakan, di mana ada pohon bergerak, di situ ada angin. Melambai daunnya itu, melambai daunnya. Rantingnya, dahannya juga upat bergoyang. Berarti ada angin kok di situ kan. Diterpa tiupannya, ada angin nih berarti. Berarti dia bisa mengenali angin, walaupun kada dilihat oleh mata kepala. Jangankan angin yang meniup dedaunan, dahan dan ranting, angin yang keluar di belakangnya bisa dikenali. Ya, itu aja bisa dikenali. Paling yang kada bisa dikenali siapalah itu. Itu aja. Tapi dia tahu, bahkan tahu namanya. Tahu ya namanya. Ini kepada Tuhan itu namanya Allah, tapi kada kenal Tuhan. Nang bernama Allah. Tapi nang ini tadi tahu itu angin tadi namanya itu. Walaupun ini kada tahu siapa yang mengeluarkan. Nah, kan? Yang mengeluarkan maka
Bilot-bilot wajahnya belipat ke macam dompet tanggung bulan dah. Ini supaya kada ketahuan. Diangkatnya muridnya sebelah supaya kada berbunyi. Tapi tetap juga yang ketahuan. Sampai ngaran-ngaran anginnya gini tahunya. Kada mungkin disambat itu angin surga, kada mungkin. Ada istilah yang mengatakan yang tidak terlihat oleh mata bukan berarti tidak ada, ya kan? Ya. Ada istilah kalimat dikatakan demikian. Yang tidak terlihat oleh mata bukan berarti tidak ada. Maka itu contoh-contoh permisalan. Maka begitulah mengenali Allah. Walaupun Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, la tudrikuhul absar, ia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, tapi ia dapat dikenali. Dengan apa mengenali Allah? Yakni mengenali Allah dengan rasa di dalam diri. Apa yang dikenali? Yang dikenali ya hakikatnya, kebenaran-kebenaran adanya Allah. Itu yang dikenali. Kebenaran Allah ini yang dikenali. Kebenaran adanya Allah itu yang dikenali. Setelah dia mengenali kebenaran adanya Allah, berarti ada Allah di balik itu. Begitu maksudnya. Inilah yang kita pelajari sebagai pembelajaran dasarnya. Lantas untuk mengenali kebenaran-kebenaran akan adanya Allah, bagaimana dan kemana dan di mana? Dikatakan oleh sebagian besar para arif billah dan sepakat para arif billah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya, maka niscaya kenallah ia akan Tuhan. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenali akan dirinya sendiri yang sebenarnya. Dirinya yang sebenarnya itu mana? Gitu maksudnya. Siapa yang mengetahui akan dirinya yang sebenarnya, maka niscaya kenallah dia akan Tuhannya. Mengapa demikian? Karena dirinya yang sebenarnya, diri insan itu diri insan yang sebenar-benar dirinya adalah saksi hidupnya Allah. Ini nanti kita jelaskan. Diri sebenar-benarnya diri manusia itu adalah saksi hidupnya Allah. Saksi hidup. Dalam persidangan tuh kalau kada ada saksi hidup, kada sah persidangan. Harus ada saksi hidupnya yang menyaksikan, ya kan kayak gitu kalau lah. Maka diri manusia yang sebenar-benar dirinya adalah saksi hidupnya Allah. Ketika dia kenal akan si saksi hidup itu, maka dia akan kenal yang memberikan hidup. Begitu maksudnya. Maka dia akan mengenal si pemilik hidup. Siapa pemberi hidup? Siapa pemilik hidup?
Tentu Allah, kan begitu maksudnya. Itu maksud daripada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka jalan untuk mengenal Allah ialah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jalan untuk mengenal Allah ialah mengenal akan diri sebenar-benarnya diri. Maka niscaya kenallah akan Tuhannya. Nah, di papan tulis ini hanya gambaran, hanya metode untuk memudahkan paham, untuk memudahkan paham di dalam mengetahui diri sebenar-benarnya diri. Ya. Jadi jalannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya, maka kenallah ia akan Tuhannya. Nah, ini adalah pelajaran untuk mengenal akan diri sebenar-benarnya diri. Di papan tulis ini bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Di bawahnya ada gambaran, bergambar kosong, titik, titik, alif. Di bawah gambaran kosong bertuliskan jad. Jad itu artinya rahasia. Rahasia adanya Allah. Atau rahasia keberadaan adanya Allah. Nah, begitulah. Rahasia keberadaan adanya Allah. Jadi zat ini bukan Tuhan. Zat itu bukan Allah. Ada yang mengatakan ya zat itu sudah Tuhan. Adakah yang mengatakan begitu? Ada kalau lah. Zat itu nah Tuhan lain. Zat itu bukan Tuhan. Zat itu masih rahasia keberadaan adanya Tuhan. Bukan Tuhan. Karena Tuhan itu kada bejat. Bapak bercari Tuhan yang bejat. Cari itu Tuhan yang baik. Jangan yang bejat. Amunnya bertuhankan yang bejat gue ini jadinya. Maka siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu bejat, berarti dia lebih bejat lagi dari Tuhan. Sifat. Di bawah titik ada sifat. Sifat itu dalam pengertian hakikat, ini pengertian hakikat, sifat itu maknanya adalah rupa bagi Tuhan. Sifat itu makna hakikatnya adalah rupa bagi Tuhan. Apa Tuhan itu berupa? Dia kan bukan makhluk. Masa Tuhan ada rupanya? Amunnya Tuhan itu kada berupa berarti miskin Allah Ta'ala. Kesugih kita ada rupanya. Kenapa Allah kada berupa? Kenapa Tuhan itu kada berupa? Ada rupanya. Hanya saja rupanya kada sama dengan makhluk itu aja. Mana dalilnya? Ini wajahku, wajah. Aku hadapkan wajahku ke hadapan wajah engkau. Berarti Tuhan itu ada wajah, ya kan? Bila Tuhan itu berwajah berarti berupa. Tapi rupanya
atau wajahnya tidak sama dengan makhluk. Itu aja yang perlu diyakini. Bukan menyamakan, tidak. Wajah Allah itu bukan seperti wajah makhluk. Sifat makna hakikatnya adalah rupa atau wajah bagi Tuhan. Nanti kita jelaskan. Nanti tinggal OO aja Bang kalian katakan. Oh itu sekalinya. Asma itu adalah nama bagi Tuhan. Lalu af'al, di bawah alif ada af'al. Af'al itu pengertiannya adalah perbuatan atau kelakuan bagi Tuhan. Perbuatan bagi Tuhan. Kita jelaskan, ini ilmu pengenalan diri ngarannya, adalah ilmu pengenalan diri. Mengenali diri kita atau diri manusia yang dikatakan diri sebenar-benarnya diri. Itu maksudnya. Ilmu pengenalan diri itu maksudnya. Kalau orang Banjar memadakan ilmu kaji diri, ini sudah ilmu kaji diri. Kita jelaskan dari sini dulu nah. Apa yang dimaksud dengan alif? Gambaran alif, di bawahnya bertuliskan af'al atau perbuatan. Yang dimaksud dengan alif itu contoh, ini contoh. Kebanyakan dari kita atau dari manusia pada umumnya, di mana-mana banyak dari manusia itu mengatakan bahwa ini namanya rokok. Banyak orang mengatakan ini namanya rokok. Di mana aja dah banyak yang mengatakan ini adalah rokok. Lantas kalau memang ini adalah rokok, lalu yang di dalamnya apa? Ya kan? Dan ternyata banyak dari manusia itu tersalah pandang. Dipandangnya, dilihatnya, dan dalam asumsinya, dalam mindsetnya ini rokok. Padahal ini kotak rokok, ya kan? Kesalah pandang aja. Tapi karena kesalah pandang itu sudah bertahunan, berpuluh tahun, padahal ini seorang perokok juga. Tapi tetap juga memandangkan ini rokok. Ini bukan rokok, tapi ini adalah kotak rokok atau pembungkus rokok, ya kan? Atau wadah ruku, bukan rokok, bukan, hanya pembungkusnya saja, hanya kotaknya saja. Hanya tempatnya saja, hanya wadahnya saja. Rokoknya mana? Nah, ini rokoknya. Apa kita menukar nangkai ini nah di Indomaret, amunnya kan ada isinya, ya kan? Sudah kayak itu larang pulang. Ada yang 30.000, 40.000, begitu dibawa bule ke rumah, rokoknya kan ada. Menyumpah-nyumpah Jepang, apa ini aja? Nang dijual cuman pembungkusnya aja.
Ada di rokoknya. Sampai gue menawari kawan, nih rokok bisa aja. Begitu dibuka kosong, gak ada. Itu namanya membunguli. Ini kotak rokok atau pembungkus rokok atau wadah rokok. Nah, yang dimaksud dengan kotak rokok ini, nah, pengertiannya ini tadi, si alif ini ya kotak rokok, pembungkus rokok, tempat rokok, wadah rokok. Maksud contoh dari kotak rokok ini atau pembungkus rokok ini yang dikatakan si alif ini ialah dari ujung rambut sampai ujung kuku disebut dengan jasad. Di kita ini jasad, si alif ini nah jasad, ini nah jasad, ini. Disebut jasad dan banyak sebutannya. Nih. Ada yang mengatakan jasad, ada juga yang memadahkan ini raga atau ragawi, badan, tubuh kasar. Ya kan? Ada yang memadahkan tubuh kasar kalau lah, ya kan? Amunnya ada tubuh kasar berarti ada tubuh halus. Ya kan? Ini jasad ya, atau tubuh, atau badan, atau raga, atau ragawi, atau jasad kasar. Amunnya mati jadi hancur sudah jadi tengkorak. Ya kan? Ini tengkorak ini. Kelihatannya Jepang bagus kayak ini dibungkus daging. Ya, ini dibungkus daging lawan kulit, berambut, muka tapi kada rata. Kada dengan ratanya mukanya beratan. Nyamunya rata itu tembok rata. Ini kada rata beratan mukanya. Jadi bagus nih karena dibungkus daging. Dibungkus kulit, coba kada kulit kada daging, tengkorak tuh bang, ya kan? Kayak itu sombong, bah bungasnya pang aku ini, ya kan? Bah gagahnya pang aku ini, padahal tengkorak, sombongnya luar biasa. Bangga padahal tengkorak. Ujar orang Jepang itu pinapa iya-iyanya. Itu bahasa Jepang Jepang kohuluan. Sebelahnya gambut. Pinapa iya-iyanya, merasa diri wah padahal tengkorak. Kada ada lagi nang hidung mancungnya. Lihat di tengkorak itu mana mancungnya, kada ada, malah ke dalam beluang hidungnya. Ini jasad, tubuh, badan, raga, ragawi, jasad kasar. Dikupas ya tengkorak. Bila mati kada lagi disebut jasad, kada lagi disebut tubuh, badan. Bila mati disebut jenazah. Itu halus benar sudah bahasanya, disebut jenazah. Atau terkasar lagi sedikit disebut mayat, ya kan? Ya.
Adalah orang mati itu tubuhnya tadi ada di apa tuh kamar mayat, kamar mati sana di rumah sakit. Nah, lalu orang bertakun di mana tubuhnya lah, di mana jasadnya lah, kan ada. Paling orang bertakun mayatnya di mana diandak, ya kan? Jenazahnya di mana diandak. Kada lagi disebut tubuh, kada lagi disebut badan, tapi disebut mayat atau jenazah. Ini dibangga-banggakan, dibangga-banggakan. Bungasnya pam, aku nih bungas langkar aja. Padahal bakal jadi mayat, bakal jadi jenazah. Bukan hanya itu, ketika seseorang itu dia tidak mengetahui dan tidak mengenali akan kebenaran adanya Allah pada dirinya, maka niscaya ketika ia mati, matinya seperti binatang. Kayak apa mati seperti binatang itu? Si jenazah tadi ini nah, si mayat ini tadi nah, bila dibiarkan 3 hari 3 malam, kada dikubur atau belum dikubur, 3 hari 3 malam dibiarkan, kada diformalin juga kada. Lalu keluarlah aroma nang kada sedap dari si alif ini tadi. Semakin hari semakin menyengat aromanya, dan terkesan aromanya itu busuk. Nih si alif ini nih. Artinya apa? Dia bakal jadi bangkai. Karena bangkai itu berbau busuk, ya kan? Bila si alif ini dikubur seminggu aja, kada usah sebulan, kada usah setahun, seminggu aja di dalam tanah itu dikubur, lalu dibongkar, maka orang tuh pada batu untuk hidup bertahan sudah. Bahkan bisa jadi sudah keluar anunya tuh, apa tuh ngarannya, belatung-belatungnya. Maka saat itu dia tidak lagi disebut jasad, ia tidak lagi disebut jenazah, tapi dia disebut bangkai. Tak ubahnya seperti kucing yang mati, kita menyebut bangkai kucing, ya kan? Ayam mati, kita menyebut bangkai ayam. Maka orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenali akan kebenaran Allah yang ada tersirat pada dirinya, maka niscaya ketika dia mati, matinya itu akan menjadi bangkai. Bila dia matinya menjadi bangkai, maka berarti dia matinya seperti binatang. Mana bungasnya tadi? Kada ada lagi. Bangkai itu kan. Maka dikatakan laqad kana lakum, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bermula manusia itu tercipta atau dicipta dalam rupa bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurna kejadian. Artinya harusnya karena manusia itu tercipta
dalam rupa bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna kejadian, harusnya ketika dia mati, dia tidak jadi bangkai. Itu harusnya. Kenapa? Karena Allah mencipta dia dalam rupa yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurna kejadian. Bahkan dikatakan lebih sempurna dibandingkan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Begitu kan? Manusia itu lebih sempurna dari binatang, lebih sempurna dari tumbuh-tumbuhan, lebih sempurna daripada langit dan bumi, lebih sempurna dari makhluk-makhluk Allah yang lain yang diciptakan. Berarti kalau manusia itu lebih sempurna dari apapun, bahkan dari binatang sekalipun, tapi kenapa dia matinya jadi seperti binatang? Kan itu jadi evaluasi sebenarnya. Kenapa matinya dia jadi seperti binatang? Artinya jadi bangkai, berbau busuk. Karena si fulan itu semasa hidupnya dia tidak mengetahui dan tidak mengenal akan kebenaran-kebenaran Allah yang tersirat pada dirinya. Maka mereka itu akan mati seperti binatang, menjadi bangkai. Sekarang bangkai itu halal atau haram dimakan? Haram. Berarti kucing mati jadi bangkai itu haram, ya kan? Tikus mati jadi bangkai itu haram. Ayam mati jadi bangkai itu haram. Maka begitu pula lah manusia yang tidak mengenal akan hakikat kebenaran-kebenaran Allah yang ada pada dirinya. Maka bila ia tidak mengenali itu, matinya sudah bisa diprediksi, dia akan mati menjadi bangkai. Berarti hidupnya haram. Hidupnya itu aja jadi haram. Hah? Hidupnya aja tuh jadi haram, apalagi matinya. Ini mohon maaf kejam-kejaman kita nih. Karena memang harus kayak itu. Amun kada kayak itu, karena sadar-sadar kita. Hidupnya aja tuh jadi haram, apalagi matinya. Kenapa dikatakan haram? Lah, kenapa hidupnya dikatakan haram? Secara garis besar, kesimpulan global ini, orang-orang atau siapapun yang tidak mengenal Tuhannya berarti belum agama, ya kan? Orang-orang atau siapapun yang tidak mengenal akan Tuhannya dan berarti dia tidak beragama, berarti tak ubahnya dia itu seperti orang kafir. Ya kan? Orang kafir itu artinya orang yang menutup diri dari kebenaran-kebenaran Allah. Orang yang menutup diri dari kebenaran-kebenaran Allah artinya dia tidak mengetahui akan kebenaran-kebenaran Allah. Ya kan? Sama aja maksudnya kan? Maka berarti garis besarnya orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenali akan kebenaran-kebenaran Allah yang tersirat pada dirinya, maka tak ubahnya dia seperti orang kafir. Walaupun di lisannya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kembali seperti yang dikatakan di awal tadi, dia sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Bepada kenal dengan Allah, tapi kada melihat Allah. Bepada bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dia tidak mengenal Allah.
Jangan dikira orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu kala itu, sebelum Rasulullah mensiarkan Islam, jangan dikatakan mereka itu tidak tahu Allah. Mereka tahu Allah. Makanya ada sampai yang bernama Abdullah, ya Allah. Bahkan abahnya Rasulullah pun bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Abdul itu artinya hamba. Orang-orang dahulu tahu Tuhan bernama Allah, tahu, tapi mereka tidak kenal dengan Allah. Kalau mereka kenal dengan Allah, tidak akan mungkin mereka membuat patung yang diberhalakan, yang ditaruh di sekeliling Ka'bah. Mereka tahu dengan Allah, mereka tahu tentang Allah, tapi mereka tidak kenal dengan Allah. Begitu ditanya, kenapa kok sujud-sujud menyembah-nyembah Lata, Uzza, Mana, Hubal, berhala-berhala di zaman itu? Kata mereka apa? Kami ini menyembah Allah, kami ini bersujud kepada Allah, kami ini menghormati Allah. Adapun Lata, Uzza, Mana, Hubal itu hanya sebagai Makanya datang Rasulullah tadi itu dalam petunjuk Allah, membawa risalah Allah untuk memperkenalkan Allah yang sesungguhnya. Begitu maksudnya. Jangan engkau samakan Allah dengan berhala-berhala itu. Begitu maksudnya. Allah itu ilahul wahid, pemilik seluruh sekalian alam. Bagaimana bisa engkau menyamakan Allah dengan patung-patung itu? Begitu. Maka berarti tak ubahnya mereka yang menyembah tulisan di keimaman masjid. Tulisan yang ganal bertuliskan alif lam lam ha itu yang berhiaskan emas, dihandak di keimaman masjid. Maka siapa yang menyembah itu? Apa bedanya dengan orang kafir menyembah patung? Kayak itu maksudnya. Makanya Islam itu ada dua perkara. Ada yang Islam indallah, ada yang Islam indannas. Islam indallah itu adalah orang-orang yang berislam, orang-orang yang telah ada di dalam keislamannya, dan dia mengenal akan Tuhannya yang bernama Allah. Maka disebutlah Islam indallah, Islam di sisi Allah. Ada yang satu Islam indannas, Islam di sisi manusia, Islam karena manusia, Islam keturunan jar kita. Dato-datunya Islam, kakek neneknya Islam, mama bapaknya Islam, dia pun terlahir sebagai orang Islam, tapi dia tidak kenal dengan Tuhannya. Itu namanya Islam keturunan. Itu namanya Islam karena manusia. Itu namanya Islam di dalam pandangan manusia. Sudah kayak itu di KTP juga bertulisan agama Islam, kan itu Islam indannas, Islam indallah. Break dulu aja. Namun apabila seseorang itu dia telah mengetahui dan mengenali akan kebenaran adanya Allah,
yang tersirat pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang bersesuaian dengan firman Allah tadi, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sehingga ketika ajal datang menemui dirinya, maka niscaya matinya dia di dalam keadaan orang yang beriman. Arti beriman di situ percaya. Percaya karena dia kenal dengan siapa yang ia percayai. Karena ia tahu dan mengenal akan kebenaran-kebenaran Allah, berarti dia mengenal Allah. Maka merekalah orang yang beriman dan matinya di dalam keadaan iman. Kalau yang satu tadi, dia mati di dalam keadaan matinya orang-orang kafir. Jadi dua aja mati itu, mati sebagai mati orang kafir, mati sebagai orang mukmin. Dia kan orang Islam, kenapa bisa matinya jadi mati kafir? Karena ketika maut itu datang, dia tidak ingat Tuhannya. Yang dia ingat hartanya, yang dia ingat kekayaannya, yang dia ingat perusahaannya, yang dia ingat istri dan anak-anaknya. Padahal mau mati sudah nih. Plus ketika dia ingat akan utang-utang perusahaannya, mati. Berarti matinya karena hutang. Berarti matinya karena ingat perusahaan. Berarti matinya karena ingat harta. Berarti matinya karena ingat harta kekayaan. Berarti matinya karena ingat istri dan anak-anaknya. Maka itulah yang dikatakan bukan mati sebagai matinya orang yang percaya kepada Allah, mati yang beriman kepada Allah. Orang yang matinya dalam keadaan iman kepada Allah, ketika napas itu sudah satu-satu, bahkan ketika napas terakhir, ketika napas terakhir, dia masih ingat dengan Allah, dia masih ingat dengan Tuhannya, karena dia percaya kepada Tuhannya. Maka itulah orang yang matinya di dalam iman. Kalau yang satu tadi mati di dalam kafir, mati dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Mati dalam keadaan iman, husnul khotimah. Lalu dikatakan dalam suatu dalil, ada juga dikatakan seseorang itu akan mati menurut kebiasaannya. Yuk, seseorang itu akan mati mengikuti, menuruti kebiasaannya. Kalau kebiasaannya haur mengingat selain Allah, maka matinya pun akan menuruti kebiasaannya. Bila kebiasaannya lupa dengan Allah, ini halus ini bang bahasanya, kita jangan kasar-kasar lagi. Tapi halusnya gini kasar. Maka ketika dia mati dalam keadaan lupa dengan Allah. Tapi ketika kebiasaannya dalam hidup ini, dia membiasakan untuk ingat Allah karena dia kenal Allah. Kan orang yang ingat itu orang yang kenal. Kayak apa dia bisa mengingat kalau dia tidak kenal? Ya kan? Karena dia mengenal, dia membiasakan untuk ingat dengan siapa yang dia kenal, yakni Allah.
dia terbiasa untuk mengingat Allah dalam kehidupannya, maka dia pun akan mati menuruti kebiasaannya. Maka insya Allah dia pun akan mati di dalam ingatnya kepada Allah. Husnul khotimah, bukan mati di samping husnul dan di pahanya khotimah, bukan, lain-lain. Siapa yang matinya dalam keadaan beriman? Mereka yang mengenal, mengetahui dan mengenal akan kebenaran-kebenaran adanya Allah yang tersirat pada dirinya. Karena dia mengetahui dan mengenal, maka ketika dia mati, alifnya ini dipelihara Allah. Dipelihara Allah. Kenapa dipelihara? Karena Allah sayang. Sama dirinya aja sayang tuh, maka sama nang wadah ini juga sayang Allah Ta'ala. Dipelihara Allah. Rohnya ditempatkan pada tempat yang terpuji, maqam mahmudah. Dikatakan pada tempat iliyin, di tempat yang tertinggi. Sedangkan jasadnya di dalam pemeliharaan Allah. Sehingga ketika dia dikebumikan atau dikuburkan, istilah bahasa kita, sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, bahkan ratusan tahun pun di dalam tanah, maka tubuhnya atau alifnya ini atau jasadnya ini tidak akan hancur dimakan tanah, akan tetap utuh sebagaimana baru dimasukkan. Apalagi namanya utuh juga dia penonjolan. Dan biasanya nang mengharap utuh kurang Banjar. Berapa ratus tahun di dalam tanah, maka tubuhnya tidak akan hancur, akan dipelihara Allah seperti baru dimasukkan. Allah haramkan cacing-cacing tanah untuk memakan jasadnya. Nah ini dipelihara Allah. Kenapa? Karena dia kenal Allah. Kalau usah kenal Allah lah, kita ini nak kenal lawan orang petinggi ini, misalkan apakah sebutannya pejabatkah atau apakah ya. Pasti kita dipeliharanya. Ya lah, anulah kalau ada apa-apa teleponnya dia. Kalau ada dia tengah malam ada apa hubungi dia, gampang aja itu. Ya kalau lah, itu baru orang pejabat yang bakal matinya hancur juga. Apalagi berkawan lawan Allah Ta'ala. Nah, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Bermula manusia itu tercipta dalam rupa bentuk yang sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurna kejadian. Seharusnya manusia yang dicipta dalam rupa bentuk sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurna kejadian, harusnya ketika dia mati, dia tidak akan sama statusnya seperti binatang ketika mati. Karena status binatang ketika mati, dia disebut bangkai. Bangkai artinya rusak, hancur, membusuk. Nah, ya. Secara naluri dalam kesadaran diri, bila dipertanyakan ke setiap diri, tentu setiap diri akan mengetahui jawaban yang sesungguhnya apa yang dipilih ketika ditentukan 2 pilihan. Mau mati hancur lebur membusuk jadi bangkai, bau tidak kekaruan, aroma yang menyengat membuat muntah. Apalagi sudah
ataukah matinya tetap utuh dan dipelihara Allah sepanjang zaman tidak akan hancur? Mana Nabi pilih? Hah? Pasti milih utuh. Pasti milihnya kada hancur. Jangankan nunggu mati, masih hidup aja gini. Masih hidup ini aja gini. Pengennya kada hancur. Ketika ada kerut-kerut di bawah mata, nah, lalu berusaha sudah kayak apa supaya hilang kerut-kerut tadi. Kenapa? Karena fitrahnya mengatakan pada dirinya, aku kada mau hancur. Ketika kulit sudah mulai kering, dia cari bahan-bahan entah apakah namanya untuk mengoles lagi tubuhnya Nina supaya tetap terlihat segar, sehat, awet muda. Dia cari apakah namanya, di mana nukar? Oh, di sana di supermarket. Apa ngarannya? Dempul. Berapa harganya? Kada murah, Pak, cuma berapa juta aja. Berapa juta kada murah kak? Kada pusing kak? Kada. Lakinya nang pusing. Inya kada pusing mikiri, lakinya nang pusing beriman. Sekalinya itu bedaknya ratusan sampai jutaan. Ditakuni kawannya kada pusing, kada aja. Maka dempulnya tebal benar pulang. Apa maksudnya? Karena fitrah dirinya mengatakan dia kada mau hancur. Tapi banyak manusia di muka bumi ini masih hidupnya itu dipikirkannya, tapi matinya kada mikirkan. Padahal yang harus dipikirkan itu kayaknya matinya itu kayak apa? Biar aja hidup ini bertuhan, kada apa-apa. Yang penting sehat. Ya Allah. Asalkan mati kada hancur. Nah, itu yang utama. Alif itu tubuh, jasad, jasmani dan lain sebagainya sebutannya. Disebut perbuatan Tuhan atau af'al bagi Tuhan. Maksudnya adalah jasadmu itu dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah perbuat, Allah ciptakan, Allah adakan sebagai bukti adanya Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bukti adanya Allah. Itu maksudnya perbuatan Allah. Allah memperbuat, gitu nah maksudnya. Allah memperbuat jasadmu sebagai bukti adanya Allah. Dikatakan di dalam sifat 20, pertama Allah itu bersifat wujud. Wujud artinya ada. Wajib dia ada. Mustahil tidak ada. Buktinya dia ada. Kayak gitu kalau lah. Buktinya dia ada. Buktinya Tuhan itu ada. Buktinya Allah itu ada. Adanya tiap-tiap segala sesuatu yang diciptakannya. Tapi kebanyakan orang ketipu di luar aja. Lalu menunjuk keluar. Itu nama matahari itu. Matahari itu bukti adanya Allah. Ada yang menciptakannya. Itu bukti adanya Allah. Tunjuknya lagi bulan. Bulan itu juga bukti adanya Allah. Ditunjuknya pemandangan gunung. Itu juga bukti adanya Allah. Ditunjuknya air terjun apa segala macam. Itu juga bukti adanya Allah aja. Bintang-bintang itu juga bukti adanya Allah. Semua ditunjuknya itu. Tapi kada wani menunjuk ke sini. Itu bungulnya manusia kan. Nang di luar dirinya ditunjuknya, nang di sini kada wani. Kalau memang nang di luar itu aja bukti adanya Allah, lantas ini bukti adanya siapa? Hendaklah dipadakan ini bukti adanya setan. Ayo. Masa nang itu aja bukti adanya Allah, lalu ini bukti adanya siapa?
Pilih ini bukti adanya iblis atau bukti adanya Allah, mana yang dipilih? Kan kayak itu, tapi takutan. Kenapa ini takut? Beparak lawan Allah Ta'ala takut. Itu ngarannya semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata kada terlihat. Nah itu tuh sudah. Nang di sana-sana ditunjuknya, nang kesini kada dihiraukannya. Padahal nang di dirinya ini ada ujung rambut sampai ujung kaki. Ini juga bukti adanya Allah. Maka bila disempurnakan kalimat itu, Allah bersifat wujud. Wujud artinya ada. Wajib Allah itu ada. Mustahil tidak ada. Buktinya Allah itu ada. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Dan juga meliputi tiap-tiap segala sesuatu. Karena semua kalau, ya kan? Nah, pantas saja matinya jadi bangkai. Kadang mengakui dirinya ini bukti adanya Allah, jadi bangkai. Lalu kalau kadang mengakui dirinya ini bukti adanya Allah, si jasad ini kan berarti sama aja dia menafikan adanya Allah, ya kan? Jasad adalah bukti adanya Allah, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bahkan juga pada tiap-tiap segala sesuatu apapun yang ada di sekalian alam, semuanya bukti adanya Allah. Mana lagi misalkan mana lagi salah satu bukti lagi di batang tubuhnya. Kalau di batang tubuhnya itu juga menunjukkan bukti adanya Allah. Di kedua telapak tangan ini, di kedua telapak tangan, nang satu bertuliskan 81, nang sebelahnya bertuliskan 18 huruf Arab. Huruf Arab lain huruf apa, huruf Indonesia lain huruf Arab, angka Arab Arab Nengdi. Yang satu bertuliskan 81, sebelahnya bertuliskan 18. Kalau dijumlahkan berapa kan? 99. Apa itu 99? Asmaul Husna, kumpulan nama-nama baiknya Allah. Mana lagi buktinya? Wajahnya rupa. Berapa banyak manusia di muka bumi ini kada ada yang samanya dengan rupa kita masing-masing, kada ada yang samanya. Mirip ada aja kalau mirip. Muka pasaran. Nah, mirip itu artinya muka pasaran kalau lah banyak miripnya ya. Tapi kalau sama kada mau dia, biar kembar sekalipun. Lahir kembar itu kada mau sama. Mirip aja ya, boleh bisa. Tapi sama persis kada mau. Apa maksudnya? Jika nang diciptakannya aja itu nak ada dengan samanya, apalagi nang menciptakannya. Ada lagi sidik jari. Kalau kayak ini kan bisa dipalsukan sidik jari lah. Memulai dirinya seorang itu ngarannya. Padahal aslinya sidik jari ini karena kawan disamakan. Masing-masing punya sidik jari masing-masing. Nah, kecuali prenang di kantor itu. Apa fingerprint kan? Kalau di kantor-kantor tuh sidik dia satu aja tapi bisa absen terus. Nah, itu kan tahu saya pakai sana. Padahal sidik jari dia satu aja.
Tapi bisa hadir terus di kantor. Padahal di luar mancing aja. Ada nama mancing, ada nama maksim. Tapi di kantor hadir aja. Itu ternyata ada aja, fingerprintnya aja. Ada tahu apa jempolnya dilepas kan ada. Sidik jari aja tuh nah, kada dengan samanya. Apalagi nama menciptakan sidik jari. Itu nggak tahu nyaring itu biasa tuh. Anu ada gue cuma bertitik aja dia. Ada yang pagi sudah 2 kali memijik, nah 1 pagi 1 untuk sore aja. Kada tahu kayak apa belum aturnya. Bukti adanya Allah. Tapi ini bukan rokok, ini hanya kotak rokok. Tapi bukan rokoknya. Bila ini adalah tubuh manusia, ya kan? Bila ini tadi adalah kotak rokok, berarti bukan rokoknya, hanya kotaknya saja, ya kan? Maka bila ini adalah tubuh manusia, berarti ini bukan manusianya. Ini hanya tubuhnya saja, hanya wadahnya saja, hanya tempatnya saja, bukan manusianya. Nah makanya dikatakan man arafa nafsahu, siapa yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya, berarti bukan lagi ini. Itu maksudnya. Diri yang sebenarnya ya rokoknya tadi benar, bukan kotaknya. Lanjut kita ke sini. Asma, nama, sifat, rupa bagi Tuhan. Bermuara asma dan sifat, bermuara kepada hayat. Hayat itu artinya hidup. Siapa bilang orang yang merokok itu cepat mati? Kalau mati dihidupi lagi. Rokoknya mati. Hayat. Ini kotak rokoknya, ini rokoknya. Yang bikin hidup lebih hidup. Tapi kan ada lagi bang rokoknya sudah kan. Lasta masta aja. Tas tehnya mana? Ini kotak rokoknya, ini rokoknya. Ini tubuh manusianya, ini manusianya. Ini kotak rokok, ini rokoknya. Ini tubuh manusia, ini manusianya. Ini sebenar-benarnya rokok, ini sebenar-benarnya manusia. Ini sebenar-benarnya diri. Oh, kayak itulah. Berarti selawasan ini nang dikatakan supri ini, selawasan ini aku mengadakan ini supri. Ternyata lain. Ini hanya tubuhnya supri. Ya betul. Nah kita padakan ini masing-masing. Tadinya kepadakan si tubuh ini orangnya. Ini si supri, ternyata bukan. Ini tubuhnya supri, ini suprinya.
Tobo Supri, Tobo Ali. Nah, kayak itu lah. Tobo Umar, Tobo Amir. Nah, kayak itu. Tobo Sobahan, Tobo Apandi, Tobo Mulyanto. Nah, ini orangnya nang mengarang tadi lah. Bukan ini. Umumnya orang mengenalnya dengan sebutan roh. Nah, ini jasad, ini roh. Nang bengaran masing-masing tadi itu nah, ini orangnya nah. Si hayat. Bukan ini. Ini tempakulnya aja. Nah, tempakulnya aja. Tahu lah tempakul. Ini orangnya. Ini diri sebenar-benarnya diri. Inilah manusianya yang dipadakan roh. Hayat artinya hidup. Jika si roh ini saja nah, jika roh ini nah, hayat atau nang hidup ini nah, kawakah dilihat oleh mata kepala? Roh di diri masing-masing itu bisa dilihat oleh mata kepala? Hah? Bisa kada? Kada kawak. Dilihat oleh mata kepala kada kawanya? Si roh masing-masing diri. Tapi bisa kan dirasakan? Bisa kalau ini nang diberi ngaran masing-masing diri tadi. Nang bengaran Subahan, rezeki dan lain sebagainya. Nang diberi ngaran itu nah ini. Dulu masih bayi, belum bengaran. Kalau orang sekarang ini bayinya belum lahir sudah mencari ngaran. Ini orang sekarang. Kalau orang dulu bahari tumbuh keluar, picek kepala mencari ngaran. Belum ada persiapan mau cari nama itu tidak ada. Kalau orang sekarang kan udah bersiap nama. Apalagi kebaca di internet tuh banyak aja 1001 macam nama anak laki-laki maupun perempuan kan kayak gitu kan. Banyak anunya kamusnya. Orang bahari dulu kan ada itu. Begitu anak sudah keluar nah lalu bingung. Si bapak tadi ini bingung mencari anak, mencari ngaran tadi. Beri ngaran siapa anak inilah. Rokok habis 3 bungkus. Putar. Paspus mencari ngaran. Ujar kawannya, cari ngaran di Quran. Di dalam Quran itu baik semua, bagus semua. Amunnya ikam hendak mencari ngaran dasar anak, cari nang di Quran. Oh kayak itu kah? Kayak itu. Boleh ke rumah buka Quran. Begitu buka Quran, tetamu sebuah kalimat, sebuah nama, yang unik dan antik, dan rasanya belum ada orang nama pakai nama itu. Dapat sudah ngarannya ini aja bagus sudah, kada ada orang yang ngisi ngaran ini. Senang lalu ceria sudah wajahnya, ketemu kawan-kawannya tadi, kita kuli dapatlah sudah dapat. Di mana? Di Quran. Apa ngarannya? Al-Kafirun. Jangan Al-Kafirun itu kada baik. Ujarnya di Quran bagus semua. Tapi Al-Kafirun itu jangan. Al-Kafirun itu artinya orang kafir.
Cari yang lain. Di Quran lah, di Quran tetamu lagi Jahannam. Bila orang tua memberi ngaran anaknya Jahannam. Akhirnya dapat nama, ya Allah, setelah putar si ayah tadi, bapak tadi, datang nama. Bah, gasan anakku bagus ini, dia sudah ngarannya. Coba Tony kah? Hah? Tony kah? Oh, Tony panjangnya. Saya Tony Rojin. Nah, lalu di Quran Allah berfirman, Allamal insana ma lam ya'lam. Kata Allah, akulah yang mengajarkan manusia itu apa-apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Tadi si orang tua tadi mau beri nama si anak tadi, belum tahu dia apa namanya. Lalu dia berpikir, dia merenung dan seterusnya sampai timbul nama itu. Kata Allah, Allamal insana ma lam ya'lam. Akulah yang memberi pengetahuan kepada manusia. Akulah yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Tadinya dia tidak tahu, si orang tua tadi bakal kasih nama siapa si anak ini. Lalu datang nama itu. Oh, kasih nama Subhanaja nih, bagus ngaran ini. Oh, kasih nama Supriya aja nih, anakku nih, bagus ngaran ini. Oh, kasih nama Mulyanto aja nih, bagus ngaran ini. Oh, kasih nama Yuda aja nih, bagus ngarannya nih. Kata Tuhan, akulah yang memberitahu manusia apa-apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Berarti siapa yang mendatangkan nama itu tadi? Allah. Allah menurunkan nama itu ke dalam pemikiran dan perenungan si orang tua tadi. Lalu dia mantap yakin orang tua tadi untuk memberi nama itu kepada anaknya. Berarti hakikatnya nama kita semua ini adalah namanya Allah yang Allah berikan kepada manusia. Namanya Tuhan. Maksudnya datang dari Tuhan, paham gak? Milik Tuhan. Bermiliar-miliar nama di muka bumi itu semua milik Tuhan, nama itu diberikan kepada seorang insan itu tadi. Berarti Subhan itu nama milik Tuhan. Mulyanto itu nama Tuhan. Yuda itu nama milik Tuhan juga. Semua kita nama ini adalah nama milik Tuhan. Nama punyanya Tuhan. Makanya dikatakan tadi nama bagi Tuhan. Tobo Mulyanto. Mulyanto itu nama bagi Tuhan. Nama punyanya Tuhan. Pahamlah? Jangan kesalah paham maksudnya gitu. Kalau bukan datang dari Tuhan, dari siapa? Gitu maksudnya. Tobo Yuda. Yuda itu nama bagi Tuhan. Kayak itu nah. Tobo Rezeki. Rizki itu nama bagi Tuhan. Berapa miliar manusia di muka bumi ini, nama-nama semua yang ada pada yang hidup itu adalah nama bagi Tuhan. Maka ketika engkau ingat siapa namamu, maka ingatlah siapa pemilik nama itu. Begitu maksudnya. Ketika engkau ingat siapa namamu, maka ingatlah siapa yang memberikan nama itu kepadamu. Saking sayangnya dia sama kamu, maka dia berikan nama itu kepadamu. Begitu maksudnya. Jika dia tidak sayang kepadamu, maka disia-siakannya dirimu dan tidak akan diberi nama dirimu. Begitu maksudnya.
Sedangkan orang tua aja sayang lawan kita. Ya Allah, sebagai perantara untuk menamai si anak. Apalagi Allah Ta'alanya tentu lebih sayang lagi. Sekali lagi, tubuh mulia tubuh Subhan, tubuh Supri, tubuh Umar, tubuh Amir, nah, tubuh Rizki, tubuh, nah berapa macam banyak nama yang ada di sini. Semua nama-nama yang ada di sini tadi itu, nama-nama si Hayat adalah nama bagi Tuhan. Maka siapa yang menjaga nama dirinya, kalau istilah bahasa kita nama baik, ya kan? Siapa yang menjaga nama di diri kita dengan istilah nama baik, jaga baik-baik, maka sama halnya dia menjaga Tuhan yang memberi nama kepada dirinya. Siapa yang membawa dirinya kepada hal-hal yang membuat sampah masyarakat, apalah sebutannya, berarti dia tidak menghargai siapa yang memberikan nama itu. Begitu maksudnya. Hayat lalu diberi nama. Ujar Pak Kiai, ini sama itu kak. Ya walad, wahai anak. Ini si bayi tadi nak. Ya walad, wahai anak, ini sama itu kak, sesungguhnya engkau akan diberikan nama. Bima samakallahu ta'ala, dengan nama-nama yang datang daripada Allah. Sama itu kak, hayatun nafsi, menjadi nama bagimu hayatun nafsi, menjadi nama bagi yang hidup yang ada pada dirimu. Ya gulam, kalau perempuan ya gulama, lalu sebut namanya. Berarti yang diberi nama tadi ini kah ini? Ya. Ini sama itu kak, bima samakallahu ta'ala, sama itu kak hayatun nafsi, bukan sama itu kak jasadun nafsi, sama itu kak hayatun nafsi. Berarti Allah sendiri yang mengesahkan bahwa nama-nama yang ada di sekitar semuanya disahkan Allah untuk yang hidup, bukan untuk si jasad. Lalu bagaimana merasakan yang hidup pada diri kita sendiri? Bagaimana merasakan roh yang ada di diri kita? Melihat dengan mata kepala kadakawa, tapi ujarnya bisa dirasakan. Bagaimana merasakannya? Dapatkah engkau merasakan naik turun napasmu? Ketika engkau merasakan napas yang ada pada dirimu, maka berarti engkau telah merasakan yang hidup yang ada pada dirimu. Merasakan napas berarti merasakan yang hidup yang ada pada diri. Napas itu bisa dilihat tidak dengan mata kepala? Naik turunnya itu bisa dilihat tidak? Karena hakikatnya naik turun napas itulah rupa bagi Tuhan. Hakikatnya naik turun napas
Itulah rupa bagi Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Jika naik turun napas itu adalah rupa bagi Tuhan, dan merasakan naik turun napas itu berarti merasakan yang hidup pada diri, maka hakikatnya, kita berbicara hakikat sudah, maka hakikatnya siapa yang merasakan akan napas yang ada pada dirinya, sama halnya dia telah melihat rupa Tuhan pada yang hidup yang ada pada dirinya. Bukan dengan mata kepala dia melihat, tapi dengan rasa ketika dia merasakan. Bukan dengan mata dia melihat angin, tapi dengan merasakan tiupannya Nina, dia mengenal dan mengetahui si angin. Oh, ini angin Nina, yang sejuk-sejuk ini nah, ada tiupan-tiupannya Nina, itu angin. Maka kesimpulan hakikatnya, siapa yang merasakan napas, maka sama halnya dia merasakan hadirnya Allah pada yang hidup di dirinya. Sekali lagi, siapa yang merasakan napas, merasakan naik dan turunnya napas, maka berarti dia telah merasakan hadirnya Allah dekat pada yang hidup yang ada pada dirinya. Apa dalilnya kalau Allah itu dekat kehadirannya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku, kata Tuhan, lebih dekat kepadamu, lebih dekat dari urat lehermu. Kalau urat leher masih di sini, tapi pada naik turun napasmu itu tersirat, sir ya. Di situ saya katakan sir, tersirat, artinya terrahasiakan. Akan kehadiran Allah. Naik turun napas pada diri kita selalu serta tidak di diri kita. Setiap waktu, dari tidur maupun bangun, kemana saja, dari rumah tadi naik turun napas serta, ya kan? Sampai ke sini naik turun napas serta, gak ada ketinggalan kah? Kalau ketinggalan di rumah napasnya, dari rumah tadi sampai ke sini naik turun napas itu selalu serta menyertai. Kadang mungkin ketinggalan di rumah. Jika naik turun napas itu saja, ayo ambil hikmahnya, ambil hikmah dan maknanya. Jika naik turun napasmu itu saja selalu menyertaimu kemana saja kamu berada, dari mana dan kemana, bahkan sampai di tempat ini naik turun napas pun menyertaimu setiap waktunya, apalagi Allah. Makanya dikatakan dalam Quran, kata Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah, aku sertamu di mana saja kamu berada. Aku sertamu di mana saja kamu berada. Sedangkan napasmu itu aja selalu serta, apalagi aku, begitu maksudnya. Napasmu itu aja selalu sertaimu, selalu menyertaimu, apalagi aku, kata Tuhan.
si pemilik napas? Bukankah aku yang menyatakan napas itu pada dirimu? Ketika engkau masih di dalam kandungan ibumu, aku berkata, aku tiupkan rohku, ya kan? Aku tiupkan rohku pada jasadmu. Apa yang ditiupkan? Nina, napas. Aku tiupkan rohku padamu, kata Tuhan. Apa yang ditiupkan Tuhan? Nih napas, nih yang hidup. Adanya napas menunjukkan adanya yang hidup. Adanya yang hidup menunjukkan adanya Allah besertamu. Wa huwa ma'akum aynama kuntum.